A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fama amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qaulin. Terima kasih kepada para Ikhwan Fillah yang masih setia di channel Farhan Faruk Channel. Kali ini saya akan membahas kembali isu yang masih viral sampai saat ini dengan suara azan. Tadi sudah kita simak video bagaimana ketika seekor anjing, ya, ketika suara azan berkumandang, anjing ini seperti menjawab, membalas seruan-seruan azan dari sebuah masjid. Masya Allah, ketika kita melihat seperti ini, pikiran kita berkecamuk di dalam kepala. Kalau binatang saja merasa menjawab seruan-seruan yang berkumandang, suara azan yang berkumandang di masjid, bagaimana mungkin seorang yang namanya manusia bisa terganggu oleh adanya suara azan? Ini kan sangat luar biasa. Seekor binatang yang sering dikonotasikan binatang paling buruk, yaitu anjing, ketika mendengar seruan azan berkumandang di sebuah masjid, dia seolah-olah menjawab seruan itu. Masya Allah, bagaimana dengan manusia yang mengatakan terganggu dengan suara azan? Apakah manusia seperti ini? Mohon maaf ya, saya tidak mempersepsikan kepada salah satu pihak atau salah satu orang, tapi saya berpikir secara netral di sini, secara universal di sini. Kalau objektif di sini saya berpikir ya, menarasikan ini, kalau seekor anjing saja menjawab kumandang azan dengan khusyuknya, ada manusia yang merasa terganggu dengan suara azan. Bagaimana kita menyebut manusia seperti ini? Apakah layak masih dikatakan sebagai manusia? Saya tidak merujuk kepada siapapun, tapi saya mencoba di sini untuk mengajak kita berpikir. Binatang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seekor anjing, ketika kumandang azan terdengar dari sebuah masjid tempat dia berada, dia seolah-olah menjawab kumandang azan dari Sang Maha Penciptanya. Nah, ketika saya memakai analogi tadi, kalau seekor anjing saja bisa menjawab panggilan dari Sang Maha Penciptanya, bagaimana mungkin ada orang yang mengatakan dirinya manusia tapi terganggu oleh suara azan? Ya. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 20 ya, surat Kahfi ayat 20 ya, ayat 10. Ketika ada sekumpulan pemuda Ashabul Kahfi namanya ya, yang terkurung di dalam gua, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan mereka. Ya, menyelamatkan mereka. Dan Allah menjawab doa dari pemuda itu di dalam Kahfi surat 22 ya, 22. Allah menjawab ketika berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya, katakanlah wahai Muhammad, ya, banyak orang-orang berselisih tentang jumlah mereka. Itu ada di Kahfi 22. Sesungguhnya Allah yang tahu. Di situ disebutkan apa? 3 beserta anjingnya, 6 beserta anjingnya, 8 beserta anjingnya. Banyak kisah-kisah yang berbeda-beda ya tentang jumlahnya. Dan Allah menjawab di Kahfi 22 itu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa hanya Allah lah yang tahu dari mereka. Artinya ayat di sini bahwa anjing Ashabul Kahfi ini masuk surga bersama pemuda-pemuda yang alim itu. Nah, para Ikhwan Fillah semuanya,
Jika kita mengaitkan apa yang baru saja terjadi di negeri tercinta ini, suara azan seolah-olah menjadi sesuatu yang mengganggu, suara azan seolah-olah menjadi sesuatu yang mengesalkan banyak orang, suara azan yang seolah-olah bikin suasana toleransi tidak baik. Sebelum negeri ini berdiri, bahkan suara azan sudah berkumandang dengan keras di negeri ini. Dengan sangat keras berdiri di negeri ini, suara azan sudah berkumandang. Berarti kalau menurut kontekstual timeline-nya, lebih tua mana azan dengan negeri ini? Sesuatu yang sebenarnya tidak ada masalah dari sejak dahulu. Sesuatu yang tidak pernah dipermasalahkan sejak zaman dulu. Kalau kaitannya dengan toleransi atau dengan orang-orang terganggu, kenapa dari zaman dulu tidak ada yang merasa toleransinya terganggu dengan suara adzan? Kenapa tidak merasa terganggu orang-orang zaman dahulu kenyamanannya terganggu dengan suara adzan? Zaman dulu tidak ada keluhan seperti ini. Ini hanya dilakukan oleh orang-orang mengatasnamakan toleransi tapi tidak paham toleransi. Apa sih sebenarnya makna toleransi itu? Itu yang harus mereka pahami dulu. Bagaimana mungkin azan yang lebih tua berkumandang daripada negeri tercinta kita ini sekarang menjadi permasalahan? Jika sudah seperti ini, kita akhirnya berpikir, masyarakat mana sih yang merasa terganggu dengan suara azan? Elemen masyarakat mana sih yang merasa nggak nyaman dengan suara adzan yang keras-keras? Jadi sangat luar biasa ada orang-orang yang tiba-tiba mempermasalahkan azan yang ratusan tahun bahkan sebelum NRI berdiri ini, NKRI berdiri ini, negara ini berdiri, azan sudah berkumandang di mana-mana. Ya. Kalau kita kaji dari surat An-Nur surat An-Nur, bagaimana ketika surat An-Nur itu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, tidakkah engkau Muhammad tahu betapa kepada Allah lah bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jelas di surat An-Nur itu menjustifikasi bahwa apa yang di langit dan di bumi itu semua bertasbih. Semuanya bertasbih, baik burung, apa yang di bumi, gunung-gunung, lautan, ikan, semua bertasbih kepada Allah Sang Maha Penciptanya. Tapi ini ada suara azan malah merasa terganggu karena kekerasan katanya. Merasa toleransi terganggu karena hanya suara azan. Yang jadi pertanyaan saya, kalau semuanya saja penciptanya ini di dalam surat An-Nur tadi dikatakan bertasbih semua, dan ada orang yang terganggu dengan suara azan, layakkah mereka hidup di alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini? Pikirkanlah. Quran surat An-Nur jelas menjelaskan bahwa segala yang apa di langit dan di bumi, burung-burung yang bertasbih dengan sayapnya, dan semuanya bertasbih Allah yang Maha mengetahui cara mereka dalam bertasbih. Seperti dalam video yang saya putar di awal video ini, bagaimana ketika seekor anjing menjawab seruan azan dari sebuah masjid. Para ikhwan fillah, kita jadi bertanya-tanya dengan hal ini. Sampai kapan ini terus berlangsung? Orang-orang yang mengatasnamakan toleransi, orang-orang yang mengatasnamakan hak asasi manusia, merasa terganggu hak asasi manusianya, tapi dengan cara seperti itu, pelarangan suara adzan dengan suara keras-keras seperti itu seperti menandakan bahwa orang ini tidak paham namanya hak asasi manusia. Ingin hak asasi manusianya dihargai, tapi dengan cara tidak menghargai hak asasi manusia yang lainnya. Nah, para ikhwan fillah, orang-orang yang mengatasnamakan hak asasi manusia ini, tapi dengan cara melanggar hak asasi manusia orang lain, hak asasi umat lain, ini seperti mereka tidak mau dicubit, tapi dengan cara mencubit orang lain. Yang anehnya ini terjadi di negeri yang mayoritas muslim. Yang anehnya ini terjadi di negeri yang berdirinya negara ini atas
jasa darah yang mengalir para syuhada dengan teriakan-teriakan Allahu Akbar, merelakan jiwa raganya, kesenangannya semua demi berdirinya negeri kesatuan Republik Indonesia ini. Sungguh miris yang seperti banyak viral-viral perkataan di negeri mayoritas tetapi kita berasa seperti minoritas. Di negeri mayoritas kita seperti berasa seolah-olah di negeri yang bukan tempat kita. Para Ikhwan Fillah, terima kasih sudah menyimak konten ini. Semoga konten pendek ini bisa memberikan kita ibroh, bisa memperkuatkan ukhuwah Islamiyah. Ini semua berawal dari bagaimana kita umat Islam seperti terpecah belah, sehingga dengan mudah musuh dengan mudah yang tidak menyukai Islam ini mengobok-obok umat Islam. Saya teringat sebuah hadis Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan, umat Islam ini banyak tapi bagaikan buih karena tidak ada persatuan sama sekali, bagaikan buih di lautan. Maka Ikhwan Fillah, semoga kita bisa bersatu di dalam panji Islam, di dalam ukhuwah Islamiyah. Demikian para Ikhwan Fillah konten saya, semoga memberi manfaat. Jika ada kata-kata salah, semua berasal dari saya yang dhaif ilmu ini, dan jika ada kebenaran itu bukan berasal dari saya tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fama amin ya rabbal alamin. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.